sekarang kita ada di webinar spesial yaitu Kampus Sarpio, dan kali ini saya mengundang seorang top 15 yang baru aja join, yang baru aja join bergabung di dalam top 15 Pekanbaru di tahun 2020 ya. Teman-teman, suara saya jelaskah? Apakah sudah jelas suaranya? Silahkan komentar kalau suaranya sudah jelas. Oke, teman-teman yang sudah ada yang bergabung di sini. Kalau sudah ada yang bergabung, boleh di-share apakah suara saya sudah terdengar atau belum. Oke, udah masuk ya berarti ya. Dengar? Oke, jelas. Oke. Sorry ya teman-teman, agak delay. Ternyata ini baru masuk di Facebooknya, live streamingnya. Oke teman-teman, sekali lagi saya sapa, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Teman-teman, di pandemi seperti ini sebenarnya itu cukup ngirit nggak sih? Karena kita kan di rumah aja ya, kita nggak jalan-jalan, bahkan kita juga nggak belanja yang macem-macem gitu. Jadi ini bisa irit banget. Kalau aku pribadi, bonus-bonusku itu irit banget. Jadi palingnya cuma ngasih orang tua di rumah, lalu nggak belanja apa-apa, ditabung untuk masa depan kita. Asik. Nah, ngomongin soal tabungan nih teman-teman, soal finansial. Nah, di zaman seperti ini, apalagi yang sudah kita sadari ya, kalau ketika kita ada di tengah-tengah pandemik seperti ini, kita itu butuh banget yang namanya dana jaga-jaga ya, atau bisnis jaga-jaga, atau penghasilan kedua istilahnya seperti itu. Nah, ini tuh bertepatan banget ketika teman-teman join di Oriflame. Nah, bagi teman-teman yang udah bergabung pastinya ngerasain banget ya kalau ketika kita menjalankan bisnis di Oriflame yang bisnis yang bisa dijalankan di mana saja, kapan saja, sembari masak, sembari ngerawat anak pun juga bisa ya, nggak perlu ninggalin anak. Dengan kita berbisnis yang memiliki waktu yang fleksibel, itu sangat menguntungkan kita ketika ada di tengah-tengah pandemi seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita membangun bisnis kita? Dari mana sih? Pasti di sini ada yang baru saja bergabung di Oriflame, yang baru mungkin 0%, 3%, 6%, atau bahkan juga ada yang SMM up ya.
Nah, teman-teman pasti memiliki cara yang berbeda, caranya masing-masing, namun dengan sistem yang sama pastinya. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah satu top 15 Oriflame Pekanbaru yang baru saja pertama kali masuk di jajaran top 15 yang sangat membanggakan, yang pastinya akan berbagi kepada teman-teman gimana sih perjalanan atau kisah top 15 satu ini dalam membangun bisnisnya di Oriflame, ya. Kalau gitu nggak usah berlama-lama, kita langsung saja panggilkan Elsie Dwi Rahmawati. Hai Eci. Apa kabar Eci? Teman-teman terdengar suaranya Eci? Oke. Halo Eci, apa kabar Eci? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Di mana nih sekarang Eci? Di rumah atau itu kuliah? Di rumah ya. Aku kira lagi di kantor itu Eci, kayak dibuka apa namanya kargo-kargo kapal gitu loh. Kece banget tapi backgroundnya ya. Eci, ya, Bang? Gimana rasanya masuk ke jajaran top 15? Aku boleh ketawa dulu nggak? Udah ketawa dulu deh, ketawa ngakakin dulu ya. Gimana teman-teman kalau ngobrol Eci kebanyakan ketawanya. Dah. Gimana Eci rasanya jadi top 15 Pekanbaru? Haru banget ya Bang, nggak nyangka bisa sejauh ini ada di top 15 OIC Pekanbaru. Nggak bisa aku ngomongnya apa ya, yang jelas aku terharu, nggak nyangka sampai ke titik ini gitu. Jadi nggak nyangka ya, tapi dulu kalau kita sekarang flashback yuk, Ci, kita ngobrol-ngobrol masa lalu nih ya. Tapi masa lalunya tentang Oriflame, bukan tentang mantan ya. Kalau mantan itu saya yang menjerit. Nggak mau aku. Oke, Eci. Kalau kita ingat nih dulu zamannya Eci belum kenal Oriflame ya. Eci ini sebelum kenal Oriflame itu seorang apa sih? Eci itu ngapain sih sebelum kenal Oriflame? Jadi awal Oriflame itu Eci itu hanya IRT yang kesehariannya di rumah aja sambil jaga toko harian, Abang. Oh gitu, jadi IRT di rumah aja sambil jaga toko harian ya? Jadi Eci itu dulunya guru di salah satu SMA di Taluk Pantan. Jadi sebelum join sebelum Oriflame, Elsie ngajar. Setelah menikah gitu, menetapkan untuk resign dan akhirnya di rumah jadi IRT, buka usaha kecil-kecilan di rumah. Oh gitu. Nah, lalu apa sih yang Eci jual pada saat itu? Apa? Apa yang Eci jual pada saat itu? Harian, Bang. Harian itu seperti apa? Sembako. Ya, kayak misalnya kebutuhan rumah tangga gitu, kayak sembako. Oh gitu. Terus kayak jajanan, roti-rotian, kayak gitu deh. Kayak minuman. Nah lalu pada saat Eci menjalani bisnis Eci dengan menjaga toko, kenapa kok Eci mau beralih ke Oriflame? Pas waktu itu gimana sih ceritanya kok bisa join sama Oriflame? Kok bisa join Oriflame? Nah sebenarnya Elsie join Oriflame itu terpaksa. Terpaksa nih ya. Hei, geng terpaksa, coba tunjuk tangan. Jadi dulu itu awal ngejalanin Oriflame jujur sama sekali nggak ingin ngejalanin Oriflame, ini hanya terpaksa menerima ajakan kakak kelas. Jadi ingat banget dulu di Desember ya Bang, di Desember 2016 itu upline-ku Risa itu ngechat aku ngajak join Oriflame, dan saat itu Elsie nggak nolak sama sekali, tapi Elsie cukup lama PHP-in Risa, 3 bulan baru nyerahin KTP. Oke, berarti pas waktu diajak ditolak dulu nih ya. Tapi si upline sebenarnya nggak nolak gitu.
tapi waktu itu Elsie bilang aku mau kok join gitu kan, tapi nanti ya aku kasih KTP-nya soalnya lagi di luar gitu kan. Besoknya di chat lagi, Ci mana KTP? Maaf aku lagi di rumah mertua nggak bawa dompet, KTP-nya di dompet. Alasan ya, alasan. Alasannya ngeri. Terus besoknya lagi Risanya datang, Ci mana, maaf ya Sa aku lagi sakit, lagi malas gerak nih mau ngambil KTP. Banyak banget alasan-alasan yang nggak masuk di akal yang aku lontarin gitu. Nah akhirnya di Maret 2017 aku nggak bisa nolak lagi nih, karena Risa datang langsung ke rumah ngasih katalog, Ci nih katalog joinnya murah cuma 10.000. Hasilnya aku nggak bisa ngelak lagi, udah segan banget. Ya udah deh, aku pikir dengan aku ngasih KTP, Risanya nggak bakal neror aku lagi gitu. Oke, lalu Eci setelah itu, pas waktu itu kan berarti Eci udah bergabung nih ya, karena terpaksa tadi ya. Ya. Nah, lalu apa yang Eci lakukan di saat pertama-tama join di Oriflame tadi? Apakah Eci ada belanja? Apakah Eci ngejar hadiah? Atau bahkan nggak order? Nah, jadi semingguan aku join itu aku nggak ngapa-ngapain, nggak memanfaatin katalog yang dikasih sama Risa. Padahal Risa saat itu selain ngasih katalog, dia udah jelasin peluang di Oriflame. Kalau di Oriflame ini bisa ngasilin uang, bisa dapat hadiah. Cuman aku tuh kayak nggak ngasih hati aku gitu, ngerasa apaan sih bisnis ini gitu kan, masa iya sih bisa ngasilin duit, mau kemana nyari orang banyak join ke Oriflame, mau kemana aku jual produknya mahal-mahal kayak gini, kayak gitu. Jadi 1 mingguan itu aku nggak ngapa-ngapain. Cuman waktu Risa ke rumah itu, dia tuh kayaknya udah semangat banget ngajak aku, jadi supaya aku nggak segan-segan banget, ya udahlah Sa, nanti aku ajakin teman aku join. Jadi memang aku ajak saat itu sahabat-sahabat aku, yuk join gitu. Tapi aku tuh ngajak joinnya cuma sekedar aja, ternyata mereka mau gitu. Mau, tapi abis mereka join aku nggak ngapa-ngapain. Nggak aku apa-apain, terus aku juga nggak ngeliatin katalog sama siapa-siapa, nggak aku manfaatin betul-betul. Memang aku cuekin selama sekitar 1 minggu. Oke, berarti pada saat awal join yang Eci lakukan adalah Eci mencoba berusaha buat jualan aja ya, jualan terus ngajakin orang gitu, tapi masih sekedar coba-coba aja, belum benar-benar serius gitu ya. Eci nggak ada jualan, nggak ada beli, terus nggak ada sama sekali. Jadi Cuma ingat ngerekrut banget. aja ya? Apa? Cuma ngajakin orang aja berarti? Iya, cuma ngajak aja karena segan sama Risa. Oh, karena segan tadi ya, oke. Iya, karena segan. Jadi aku pun ngajaknya cuma orang terdekat aja. Yuk join, mana tahu ini rezeki kamu gitu. Rezeki kamu ada di sini. Aku cuma bilang gitu aja tanpa menjelasin apa yang disampaikan Risa. Terus aku juga nggak nawarin katalognya, nggak menyarankan mereka untuk beli juga, dan aku juga nggak mau beli gitu. Lalu setelah itu? Terus 1 minggu kemudian kakak ipar ngelihat di rumah ada katalog, dia nanya, Ci ini katalog siapa gitu kan. Terus Elsie dengan sombongnya bilang, itu kemarin ada orang yang maksa join. Aku nggak mau loh Kak, tapi aku dipaksa. Orang yang ada di sini ya, hai Kak Ica. Maaf. Terus dia bilang kayak gini, wah Ci aku pengguna Oriflame loh, aku udah lama banget pakai lipstick Oriflame, aku mau beli dong, dibilang kayak gitu. Ya udah akhirnya kakak ipar beli lipstick, terus beli pensil alis, banyak banget dia belanja, dan keluarga aku yang lain tuh pada ngikut, padahal aku nggak ada nawarin gitu. Nah, nggak disangka-sangka nih dalam 2 minggu Eci itu bisa ngumpulin 200 poin tanpa Elsie nunjukin katalog sama siapapun. Oh, oke, berarti dimulai dari inner circle dulu ya, dari orang-orang terdekat jadi ya. keluarga. Jadi keluarga beli, jadi dapat 200 poin, itu Elsie langsung lulus. Ingat banget WP1. WP1 itu Elsie ngedapetin apa ya waktu itu? Lipstick lipstick The One seharga 139.000. Terus dapat SBC 1 set panci ya Bang, 1 set panci, terus ngedapetin deposit 42.000. Dan saat ngedapetin itu semua langsung berpikir gitu,
ini kok Oriflame baik banget ya, padahal aku nggak ngasih hati gitu kan. Terus aku joinnya cuma 10.000, tapi Oriflame ngasih begitu banyak. Coba deh bayangin, dikasih lipstick harga ratusan ribu, terus dikasih panci bagus gitu ya. Kalau mungkin kalau dibeli di luar 200.000, 300.000 nggak bakal dapet gitu. Dan saat itu langsung ngomong ke diri Eci, Ci, kok sombong banget sih nggak mau memulai Oriflame? Coba deh dulu kenal dulu sama Oriflame-nya. Jangan terlalu sombong. Ingat, dompetmu aman kah, Ci? Gitu kan. Rekeningmu aman kah? Gitu kan. Terus mikir lagi, iya juga ya. Selama ini aja beli lipstick 50.000 aja mesti minta sama suami. Nggak bisa beli sendiri. Lalu mikir, kok bisa sesombong ini gitu. Cantik enggak, kaya enggak anak orang kaya kok sombong. Mencaci diri sendiri ya. Dan akhirnya setelah kesel bang, mikirin aku yang dulu kok sesombong itu gitu. Jadi akhirnya saat itu juga di Juni 2017 Eci memantapkan hati Eci, Ci kok harus memulai, kok harus coba dulu. Kalau misalnya nantinya gagal, kok nggak bakal rugi karena joinnya kemarin kan cuma murah, cuma 10.000 gitu. Ya kalau misalnya nanti setelah dijalani bisa sukses kan alhamdulillah, kita kan nggak tahu, kerjakan aja dulu gitu bang. Ya, ya. Nah berarti Eci pada saat dulu, Eci kan akhirnya tersadar karena mendapatkan hadiah-hadiah dari Oriflame ya. Oh ternyata Oriflame kok bisa ngasih seperti ini. Nah lalu berikutnya setelah itu tuh ceritanya gimana sih Eci kok mau mulai menseriuskan bisnisnya? Kenapa sih kok seorang Eci yang tadinya nggak mau, tiba-tiba ngerasain hadiah, kok mau sih ngejalanin bisnisnya? Nah jadi karena udah ngerasain hadiah-hadiahnya itu, jadi Elsie tuh kita kalau mengerjakan sesuatu harus punya tujuan ya bang. Udah mulailah Elsie punya tujuan. Elsie, oh iya ternyata di Oriflame ini memang betul-betul kita itu bisa ngasilin. Aku aja yang nggak ngasih hati sama Oriflame gitu. Oriflame bisa ngasih hadiah-hadiah ini. Gimana seandainya kalau aku serius ngasih hati sama Oriflame gitu kan. Nah saat itu Elsie berpikir, Ci jangan pikirin hasil dulu, jangan pikirin 1-2 jutanya. Bayangin aja seandainya Elsie bisa menghasilkan 500.000 aja deh dulu. Gitu. Jadi mikirnya kalau 500.000 itu bisa buat nambah-nambah jajannya seorang ibu rumah tangga kan lumayan kan, nggak perlu minta lagi kalau misalnya beli lipstick atau beli bedak kayak gitu nggak perlu minta lagi sama suami. Jadi awalnya gitu. I see. Oke, berarti awalnya adalah Eci melihat peluangnya dulu ya, bisa menghasilkan atau tidak, lalu buat targetnya 500.000 aja dulu ya. Nah, di sini teman-teman ini poin penting banget. Karena kalau teman-teman di awal maunya 4 juta, it's okay, nggak apa-apa kita mau 4 juta. Namun harus step by step, kita kumpulkan 500.000 dulu, kita lalu 1 juta, 1,5 perlahan-lahan ya. Karena Ya, kalau perlahan seperti itu, kita akan mendapatkan hasilnya kalau oh bener ya kita bisa mencapai target. Kalau 4 juta kan kita bisa kesana tapi bakal butuh waktu kan. Nah jadi akan jauh-jauh lebih baik ya Eci ya kalau targetnya itu kita jedakan lagi, kita detailkan lagi. Nah sekarang Eci berikutnya nih pertanyaannya, aku tuh kepo. Pada saat itu Eci kan mendapatkan 500.000 tadi tuh. Apa sih yang Eci lakukan di situ? Eci tuh ngapain sih? Jadi kan aku tuh pengen dapetin 500.000 itu di bulan ketiga bang. Di bulan ketiga aku udah mulai pelajari semua tentang Oriflame. Gimana cara jualan, gimana cara ngerekrut, gimana caranya nanti setelah aku dapat rekrutan ini mau diapain gitu. Semua aku pelajari. Setiap training yang dikasih sama Oriflame, setiap training yang dikasih sama Upline itu aku ikutin. Dan bukan hanya sekedar diikutin, tapi emang betul-betul aku terapin ke diri aku sendiri. Nah, Eci itu kan tipe orang yang suka blank. Iya, aku tahu banget, aku kenal banget kamu. Aduh, ngapain lagi nih ya, kayak gitu. Nah, kalau udah ada di kondisi itu, Elsie biasanya selalu pepetin Upline. Apalagi sih yang harus aku lakuin gitu. Aku udah ngelakuin ini. Selanjutnya aku harus kayak gimana kayak gitu.
aku itu cerewet banget Bang, bisa ditanya sama upline-ku itu aku tuh nggak kenal waktu, mau jam 1 pagi, jam 2 pagi, kalau aku nginget sesuatu, aku langsung chat upline-ku, kayak gitu. Terus rajin, Oke. rajin yang namanya bercerita. Oke, nah berarti memang pada dasarnya untuk awal kita ngerjain itu kita memang butuh belajar dulu ya Ci ya. Jadi kita belajar semua Betul, ilmu-ilmunya, lalu penting kita banget pepet kita itu. offline, ya, Oh, ya apa ya Ci? putus-putus. Lanjut, Ci lanjut. Penting banget kita itu apa Ci? Iya, apa? Tadi Eci mau bilang apa? Penting banget kita itu. Iya, jadi penting banget yang namanya sebelum kita memulai menjalankan bisnis Oriflame ini, penting banget yang namanya kita itu harus belajar dulu. Harus kita pelajari apa sih yang mau kita jual, apa sih yang mau kita jalani. Karena kalau misalnya kita nggak paham tentang apa yang kita kerjain, gimana kita mau mengajak orang untuk mengikuti atau gabung di Oriflame ini. Asik, itu dia. Ini sebenarnya penyakit segala umat Oriflamers ya, yang nggak naik level atau stuck level nih, Ci. Ya. Iya. Jadi tidak mau belajar hal baru lagi, merasa pintar, nggak mau mengosongkan gelas, ini juga bisa menjadi jebakan diri sendiri ya. Nah, di posisi Eci ini teman-teman, pada saat dulu Eci memulai bisnis untuk membangun bisnisnya Eci itu udah belajar deketin upline ya, benar-benar dipepetin upline-nya, karena benar teman-teman, gimana pun juga walaupun umur kita lebih tua dibandingkan upline kita, namun upline kita itu memiliki pengetahuan dan juga pengalaman jauh lebih banyak di Oriflame dibandingkan kita ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga. Sama seperti kita bekerja, bos kita lebih muda. Kayak saya paling muda bukan sih di sini ya, jadi tiba-tiba langsung mikir, saya paling muda di sini. Nah, lalu kayak misalnya Randi atau Mbak Denny gitu kan, ya kita bekerja profesional, begitu juga dengan teman-teman ketika teman-teman menjalankan bisnis, kita harus profesional ya. Jadi kita tetap hargai, saling menghargai upline dan juga tahu sistematis gimana sih cara klaim. Nah, lalu Eci berikutnya nih, tadi kan Eci udah ngejalanin untuk diri Eci sendiri kan untuk memulainya kan. Nah, gimana sih ceritanya nih Eci awal-awal merekrut dan awal-awal menemukan calon tim? Bang, bisa diulang lagi? Oke, aku ulangin ya. Pada saat dulu Eci awal melakukan merekrut, itu gimana sih cara Eci merekrut dan gimana sih ceritanya dulu Eci bisa dapat seorang calon for tim? Nah, jadi dulu awalnya itu gimana sih cara Eci ngerekrut ya teman-teman? Eci tuh bermodalkan PD aja sih. Jadi dulu itu kan waktu ngejalanin Oriflame, ngajak orang itu nggak banyak pikir Bang, nggak banyak mikir. Jadi LC itu buat bank nama itu orang-orang dalam dulu seperti sahabat, teman-teman lingkungan dalam lah dulu kan. Terus LC juga buat bank nama yang kayak teman SD, teman SMP, teman SMA. Nah itu Eci chat satu-satu mereka untuk diajakin Oriflame. Jadi dulu itu nggak banyak nggak banyak yang gimana-gimana. Eci cuma bilang ya say hello dulu, say hello Oriflame loh gitu. Enak banget loh join Oriflame. Bayangin, aku aja baru 1 bulan join, udah banyak banget nih yang aku dapetin. Nih jam dari Oriflame kayak gitu. Ini tas aku dari Oriflame juga loh. Kayak gimana ya Bang, aku tuh kayak selalu membara-bara menceritakan Oriflame gitu. Nah, memang sih waktu dulu kan belum banyak nih ngedapetin hadiahnya. Aku jual upline, jual cerita-cerita inspirasi upline. Jadi dulu sering banget aku menceritakan Mam Kay dan Risa Cecilia. Jadi dulu aku cerita, Mam Kay itu baru pulang dari Bali loh, dari Oriflame, dia gini, terus dia dapet handphone segala macam gitu. Masa sih dia aja bisa? Pasti dong kita pasti bisa juga kayak gitu kan. Eci cuman sering cerita cerita-cerita inspirasi upline Eci gitu.
Oke, ini perlu banget digarisbawahi nih teman-teman ya. Ketika kita melakukan bercerita, itu harus banget yang namanya dengan passion ya Ci ya, dengan semangat, dengan membara gitu. Karena kalau kita ya bayangin aja kita menceritakan sesuatu tetapi ya aku join di Oriflame, aku dapetnya jam, aku kok cantik kayak gitu, itu kan nyebelin ya. Iya kan, orang jadi nggak semangat gitu. Iya. Jadi makanya tadi penting banget yang namanya kita tuh belajar dulu, tahu dulu. Jadi ketika kita udah apa ya, kalau Eci dulu Bang ngerasa ya, bukan Eci memuji diri sendiri. Waktu Eci manager, waktu Eci member, Eci menjelasin sama orang tuh, Eci menganggap Eci ini udah manajer gitu. Pede aja gitu, nggak mau yang bertele-tele gitu. Kayak gimana ya, kalau seandainya teman-teman gitu nyeritain pacarnya teman-teman atau gebetan teman-teman, ih dia baik banget loh ngasih aku bunga bla 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 bla, lancar kan. Nah kayak gitu juga kita ngerjain apa, menceritakan Oriflame tuh harus membara, harus semangat agar oh masa iya sih Oriflame segitu baiknya, masa iya sih Oriflame bisa ngasilin, sehingga orang itu timbul pertanyaan seperti itu. Wih, keren banget. Itu setuju banget ya teman-teman. Setuju banget. Kalau kita tidak mengeluarkan energinya itu nggak akan dapat. Karena balik lagi, Oriflame ini adalah bisnis orang ke orang ya teman-teman. Jadi kita gimana cara kita menemukan tim itu pun juga berdasarkan tergantung kita. Kalau kita menyampaikannya, mengajaknya itu dengan benar-benar passion, dengan benar-benar semangat, kita menunjukkan kalau nah, ini butuh entrepreneur dengan pastinya grooming yang baik, itu pasti akan berimpact kepada mereka untuk melihat itu, wah ternyata seru banget ya Oriflame gitu. Tuh. Ya, oke. Nah lanjut ya Eci, tadi kan itu cara awal merekrut Eci, lalu ceritain dong gimana sih awal-awalnya Eci menemukan orang tim. Menemukan core team. Iya betul. Jadi Eci itu dulu menemukan core team itu sebenarnya orang-orang yang udah menolak Eci, Bang. Halo? Oke, halo Eci. Maaf ya teman-teman, tiba-tiba keputus ini saya. Bisa dengar suara saya? Kok hilang ya? Bisa dengar suara saya? Kedengeran? Kedengeran ya, jelas ya teman-teman. Oke, sebentar ini maaf ya. Oke. Ya, kameranya jadi jelek deh, ini pakai kamera laptop. Oke, lanjut ya, Ci. Tadi sampai mana, Ci? Jadi Eci menemukan core team itu sebenarnya orang-orang yang udah pada nolakin Eci sebelum-sebelumnya, Bang. Jadi Ah, dulu itu iya. Eci ngajak orang, ngajak teman gitu untuk join, tapi mereka itu nolak gitu. Nah akhirnya ketika Elsie udah membuktikan dapat hadiah gitu kan, mereka datang lagi dan mau diajarin Oriflame. Nah ternyata setelah mereka menolak dan mau join ke Elsie, mereka itu langsung mau ngejalanin Oriflame dengan serius. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya mereka yang menolak ya awalnya ya, yang nggak mau join Bener. ya. Orang-orang yang udah menolak Elsie udah 3 kali, 2 kali Elsie ajak join, mereka datang lagi minta join Oriflame dan dijelasin gimana cara jalanin bisnisnya. Nah, mereka ini dari inner circle atau dari outer circle? Apa? Dari inner circle, dari teman-teman dekat atau Iya dari orang yang tidak teman-teman, dari dari sahabat-sahabat teman-teman. tadi yang udah nolakin Eci. Oke, itu dia teman-teman ya, balik lagi. Jadi kalau kita merekrut sebenarnya tim kita itu tuh nggak jauh-jauh dari inner circle kita. Yang artinya kita harus ketika ditolak ya nggak usah khawatir, kita masih punya waktu untuk melakukan follow up. Jadi penting banget nih yang namanya kita melakukan follow up ya. Nah namun nih Eci,
Eci ada nggak sih dapat tim yang di luar dari inner circle-nya Eci? Ada, Ada, itu pasti gimana ada bang. Eci? Ya itu pertamanya Elsie langsung aja ya Elsie ngejelasin sama mereka kalau Elsie ngejalanin Oriflame, terus Elsie ceritain enaknya Elsie jadi Oriflame. Biasanya sih Elsie nggak yang menjelaskan gimana, yang jelas Elsie jelasin ke mereka yang enak-enaknya aja gitu kan. Nah ternyata mereka tertarik. Nah ketika tertarik ya udah kita jalanin bareng-bareng, ternyata jalan. Gitu. Pernah di tengah-tengah jalan nih, tiba-tiba mereka timnya Eci itu ada yang pergi, yang aku mundur deh kak, atau tidur malah. Ada. Jadi Nah, dulu itu ingat banget perjalanan Elsie dari 3% ke 18% itu nggak sulit-sulit banget ya Bang. Itu palingan stucknya sebulan, tapi walaupun levelnya stuck, dia poin grup Elsie tetap meningkat gitu. Nah bulan depannya pasti naik level lagi gitu. Nah ketika udah 18%, Elsie itu ngalami stuck level dan turun level cukup lama, hampir 1 tahun. Itu langsung turun ke 12%. Itu yang tim-tim tadi nggak tahu kemana perginya, ada yang pamit, ada yang menghilang tanpa kabar. Oke, kalau menurut Eci nih sekarang nih, Eci kan sekarang udah gold director ya, cie. Kalau Eci memperhatikan dulu pada saat Eci ditinggal sama tim nih, menurut Eci, kenapa sih mereka itu meninggalkan Eci? Kenapa sih Eci kok ditinggalkan oleh tim Eci? Kalau kita evaluasi lagi ya cara kerja kita. Kalau Elsie sih nggak mikir yang gimana-gimana ya. Kalau mereka itu kebanyakan ya, yang misalnya kan ada yang pamit tuh Bang. Kak maaf ya, aku nggak bisa ngerjain Oriflame lagi. Itu biasanya orang-orang seperti itu mereka merasa nggak ada waktu. Terus kayaknya Oriflame ini bukan bisnis yang cocok buat mereka kayak gitu. Banyak banget yang ninggalin Eci itu dia pamit kayak Eci, maaf ya Kak, aku sibuk kuliah. Maaf ya, aku udah punya anak, nggak mungkin kan di rumah aku main handphone terus. Alasannya alasan-alasan seperti itu sih biasanya. Klasik banget alasannya ya. Yes, benar. Oke, kalau di Dan sini ya. pernah nih tim Eci gitu ya, tim Eci datang ke Eci, maaf aku nggak bisa lagi jalanin Oriflame gitu kan. Ya kok enak sih gitu, kok ngerjain Oriflame di support suami, boleh keluar kemana-mana, nggak ada anak, bebas. Nah aku gitu, jadi ini nih nggak cocok buat aku gitu. Banyak banget yang seperti itu. Yang apa namanya, yang menyerah terhadap kondisi ya Eci ya. Yes, benar. Ya. Nah nih teman-teman, ini pelajaran penting banget yang harus kita pahami ya, kalau ditinggalkan downline itu bukan akhir dari segala-galanya ya. Bahkan sebenarnya kalau kita ditinggalkan downline, semakin cepat dia meninggalkan kita, maka semakin bersyukurlah kalian ya. Bayangin kalau misalnya kita udah bangun kaki, kita udah kerja bareng, udah jadi, misalnya dia jadi director atau jadi gold director, atau tiba-tiba dia pamit karena mentalnya nggak kuat, sedih Ya, kan, lebih sedih sakit. banget. Ya. Jadi jujur, Elsie juga bersyukur banget mereka itu meninggalkan Eci di saat Elsie masih 18%. Itu ingat banget Bang, 18% kemarin tuh pada rontok semua entah kemana. Jadi bisa berpikir, oh ya ternyata mereka ini mungkin bukan orang yang cocok untuk diajak bekerja sama gitu. Ya, itu good point banget. Jadi ketika teman-teman di sini yang lagi melihat live kita, kalau teman-teman pernah atau sekarang ini sedang ditinggal downline, jangan menyerah ya. Kita coba dengarkan Eci pada saat Eci ditinggal downline yang tadi 18 ke 12. Apa yang ngebuat Eci bisa bangkit lagi? Nah, jadi waktu Eci turun level ke 12%, jujur sedih iya, tapi Eci nggak mau berlarut-larut. Jadi waktu itu Eci berpikir buat apa sedih, kok nggak ada gunanya gitu.
mereka itu nggak bakal balik ke kita. Jadi Eci juga nggak mau menyalahkan siapa-siapa, nggak mau menyalahkan diri sendiri, nggak mau menyalahkan donan-donan yang udah ninggalin Eci. Eci saat itu hanya introspeksi diri aja. Apa sih selama ini yang kurang kayak gitu? Apa sih yang jadi waktu itu berpikir dan Eci sharing sama upline, apa sih yang kurang dari aku, padahal aku udah ngerjain loh to-do list yang udah dikasihin upline gitu. Kayaknya aku tuh udah ngerekrut iya, ngebina iya, pokoknya udah deh semuanya. Tapi kok susah banget ngejar si SM ini gitu kan, sampai turun ke 12% gitu. Jadi inget banget dulu Mam Kay bilang seperti ini, Ci, mungkin kamu udah ngerjain, tapi kamu kayaknya fokus sama orang yang gak mau kerja sama kamu. Coba kamu kerja atau temuin orang-orang baru, kerja sama orang-orang baru. Nah saat itu juga Elsie nyamperin suami nih, ini nyamperin suami, Eci bilang, aku mau SM, tolong kasih, tolong doain, semoga lancar, dan tolong kasih waktu 1 bulan ini buat Eci. Mungkin dalam 1 bulan itu Eci sibuk banget, kayak misalnya sibuk offline, terus sibuk online juga, kayak gitu kan. Nah, Elsie introspeksi, Bang. Elsie introspeksi, Elsie ternyata selama ini Elsie kerja sama orang-orang itu aja, dan Eci itu mau ngejar SM, tapi kerja Elsie itu kayak mau ngejar manajer. Ngerti gak sih, Bang? Oke, paham. Mau jemput 7 juta, tapi Elsie kerjanya kayak mau jemput 3 juta. Ya, paham banget nih. Ini bagi teman-teman yang di luar sana yang sedang mengejar SM-nya nih, yang sedang mengejar Bangkok, kayak ini artinya adalah mental dan juga cara kerja ya. Bayangin kalau yang tadi Eci bilang, kalau kita mau mengejar manajer, artinya adalah kita ingin mendapatkan penghasilan sampai dengan misal 1,5 sampai 2 juta ya, untuk bisa mencapai level manajer. Apa yang kita lakukan? Kita perlu tambahan poin dari 1.200 di 9%, kita butuh 1.200 lagi aja. Nah, bayangin 1.200 tadi berbanding kepada 10.000 poin. Artinya apa? Jauh kan bedanya? Artinya teman-teman kerjanya pun juga harus lebih keras dan lebih pintar. Bukan artinya kerjanya itu 10-20 kali lipat, itu tidak, teman-teman. Poinnya di sini adalah pembentukan tim, duplikasi. Betul ya, Eci ya? Kalau bayangin kita yang ngerjain dapat 1.200, ya, lalu kita bantuin orang lain itu juga bisa menghasilkan 1.200, dari kita yang bisa menghasilkan 1.200, total kita bisa dapat 2.400. Ada 3 orang yang dapat 1.200 lagi, total ada 3.600 ya. 1 orang bisa menghasilkan 3.600 karena tim. Begitu teman-teman poinnya. Nah, di sini aku setuju banget ketika teman-teman ditinggal oleh jaringan, oleh member, bener, temukan orang yang tepat. Artinya kemarin itu belum tepat, belum sesuai dengan kita. Ya, Eci ya. Jadi yang Eci lakukan di sini pada saat Eci ditinggal downline, dia berjuang, dia menemukan orang-orang baru ya, Eci ya. Menemukan ya, jadi Elsie seleksi lagi nih. Waktu Eci ditinggalin downline, Eci seleksi lagi orang-orang lama yang betul-betul mau ngerjain Oriflame. Eci tetap gandengan sama mereka, tetap bekerja sama. Terus di luar itu Eci rajin yang namanya untuk menceritakan Oriflame kemana aja. Sampai waktu itu ingat banget Elsie sering pergi keluar kota buat menceritakan Oriflame ke orang-orang yang belum join Oriflame. Terus rajin prospek, misalnya kayak buka-buka stand gitu. Terus buat kayak beauty class, nanti beauty classnya itu non-member juga boleh ikut kayak gitu. Oke. Untuk apa? Untuk mendapatkan orang-orang yang mau jalan sama kita gitu, calon-calon core team. Oke, jadi Eci lakukan benar-benar ini ya, offline online-nya benar-benar dikencengin ya. Iya, Eci waktu itu imbang banget Bang antara offline dan online. Oke. Nah, Eci dalam sehari pada saat itu kalau ingat-ingat, Eci tuh bisa menemui berapa orang baru, bercerita kepada orang baru tuh berapa banyak? Ini prospek ya, kita ngomongin angkanya. Kalau sih maksudnya mendapatkan atau menceritakan orang itu, iya, kita bercerita gitu kepada berapa banyak orang dalam sehari gitu ya Bang? Iya, kira-kira aja, kira-kira. Jadi dulu Elsie itu
gini teman-teman, Elsie men-challenge diri Elsie 1 hari 1 KTP. Maksudnya itu cerita sebanyak-banyaknya sama orang, tapi yang penting setiap hari harus punya 1 KTP yang harus didaftarin. Jadi dalam 1 bulan punya 30 orang yang bisa didaftarkan, kayak gitu. Jadi sehari itu minimal ngechat 5-10 orang, dan harus closing 1. Kalau misalnya hari ini nggak ada closing, berarti besoknya Elsie utang. Kayak gitu. Oke. Itu target yang sangat bagus sih. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang sehari nggak merekrut harusnya merasa bersalah ya. Nggak akan bisa naik level kalau kita tidak berjuang untuk menemukan orang-orang baru di tim kita. Iya, jadi memang betul-betul maksain diri. Jadi dulu itu kalau misalnya malam nggak dapet rekrutan, itu kayaknya mikir, ini mau kemana ya? Besok aku hutang tambah banyak, hutang aku kayak gitu. Betul-betul maksain banget gitu. Tapi hasilnya gimana Ci ketika Eci melakukan hal itu, misalnya dalam sebulan atau dalam 2 bulan mendapatkan tim atau misalnya gimana? Bayangin Bang, ketika Elsie ngelakuin itu semua, ingat banget di saat Elsie anjok ke 12%, itu Juli 2018, Agustus 2018 Elsie langsung ke SM. Wow, keren banget. Langsung bisa ke SM dan bulan depannya langsung open title. Wah, gila, keren banget. Berarti ini cuma sebulan doang ya dari Juli kan Eci turun ya kan? Jadi Juli itu Elsie turun, jadi aku merinding. Aku juga merinding, keren banget. Bisa loh sebulan doang. Jadi dulu kembali lagi ya Bang, dari 18 itu kan, 18 Elsie turun ke 15, naik lagi 18, 15 langsung ke 12. Nah 12 itu Elsie memang ngerjain full-fullan ya, kerjanya emang betul-betul apa ya, memang nggak kenal capek yang namanya, pokoknya aku harus bermodal semangat, aku harus ngerjain ini semua, apa yang diarahin sama Apan aku kerjain. Ketika aku dapatkan, aku bilang tadi 1 hari 1 KTP kan Bang. Jadi ketika dapat rekrutan, kalau dia di Pekanbaru, aku tuh nggak mau nge-GS-nya secara online, memang langsung aku samperin. Jadi benar-benar yang aku lakuin dulu. mata ya. Ya, terus setiap hari kayak hari Sabtu, hari Minggu itu kan biasanya kerjaan nggak banyak. Itu aku dari pagi emang keluar rumah, kayak misalnya ikut CFD, kayak misalnya sebar-sebar katalog kayak gitu. Terus kayak melakukan kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa seseruan bareng tim kayak gitu untuk mencari rekrutan. Oke, itu dia tipsnya tuh teman-teman dari Eci ya. Jadi benar kita untuk offline-nya pun juga harus dikencengin. Namun untuk di tengah-tengah pandemik seperti sekarang, mungkin teman-teman harus lebih bermodal ya, bermodal terhadap pulsa gitu. Kalau masa pandemi sekarang kan kita nggak bisa offline kan Bang, memang harus kita kencangin online-nya. Betul, tiap hari harus nelponin gitu ya. Ya kayak misalnya kalau dulu kan GS bisa nih langsung kita samperin orangnya, karena kalau sekarang kan kita udah canggih ya, kita bisa video call kayak gitu kan, udah ada kayaknya apa ya, aplikasi yang membantu kita untuk terhubung sama domain kita kayak gitu. Oke, nah teman-teman, jadi apapun kondisinya tidak ada alasan ya, selalu kita harus berorientasi kepada penyelesaian. Ketika kita dihadapi sebuah permasalahan, kita langsung harus mikir apa solusinya, jangan terlena dengan masalahnya ya. Dan pastinya di sini teman-teman, aku mau menggarisbawahi, ini penting banget ya. Semakin cepat keinginan teman-teman untuk naik title, maka teman-teman harus semakin banyak menginvestasikan waktu untuk bekerja. Kalau teman-teman mau jadi SM cuma kerja 2 jam, 3 jam, 4 jam dari dalam sehari, stay goodbye deh untuk SM-nya ya. Nggak akan bisa teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jadi SM apabila ada orang di bawahnya, tim lain yang benar-benar ngejar, yang kerjanya lebih banyak dibanding teman-teman. Namun itu bukan SM pure-nya teman-teman. Ya, jadi artinya teman-teman harus benar-benar kerjanya itu lebih banyak lagi, investasikan waktu lebih banyak lagi. Kalau ini dulu rata-rata kerjain Oriflame itu berapa lama sih dalam sehari? Dalam sehari ya, itu minimal 4-5 jam itu minimal. 4 sampai dengan 5 ya. minimal ya. Jadi Pada saat kayak gini.
kayak pagi gitu kan, sebelum melakukan kegiatan, kayak bangun tidur kayak jam 6 atau jam 7 itu aku biasanya ngerjain Oriflame, seperti chat-chat bareng tim gitu, sebar-sebar semangat kayak gitu kan. Nanti di siangnya sekitar udah siap zuhur dari jam 1 sampai jam 2 aku ngerjain Oriflame-nya kayak gitu. Terus nanti malamnya lagi, yang sering aku ngerjain Oriflame sih malam Bang, jam 9 ke atas. Oke, jadi 4 sampai 5 jam itu minimalnya Eci. Nah, kalau diingat-ingat Eci, pada saat dulu Eci start di 12 ke SM, itu sehari Eci berapa sih? Berapa lama ngerjain Oriflame? Waktu sebelum SM. Iya, pada saat lagi ngejar SM. Waktu ngejar SM-nya itu. Iya, dari yang tadi dari 12 sampai ke SM. Dari Juli ke Itu Bang, Agustus. kayaknya hampir gimana ya? Kayaknya lebih dari 5 jam Bang. Karena ngapa? Karena aku ingat banget di saat itu, waktu bulan aku mengejar SM itu, aku sampai bilang kayak gini sama orang tua aku, tolong cariin aku tukang urut dong, aku nggak kuat lagi, udah remuk banget badanku. Iya, karena pagi itu aku emang betul-betul kalau misalnya aku nggak bisa keluar rumah, aku memang di depan handphone, itu aku ngerjain dari pagi sampai jam berapa kayak gitu. Aku sehari itu yang jelas minimal 5 jam. 5 jam ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau dari aku nih teman-teman, kalau teman-teman ingin mengejar title ya teman-teman dengan cepat ya, usahakan minimal 8 jam teman-teman ya. Sampein 8 jam. Tapi ya kalau misalnya teman-teman ada aktivitas misalnya ngurus anak, ngurus rumah, ngurus dan lain-lain, 5 jam itu udah minimal banget ya. Tapi usahakan kalau teman-teman lagi ngejar nih SM-nya, ingat C6 maksimal teman-teman aja supaya apa? Dapat double cash award teman-teman. Nah, jadi sampai dengan C6 teman-teman coba maksimalkan kerjanya, banyakin kerjanya supaya open title dulu deh. Biar dapat double cash award 7 jadi 14, 10 jadi 20, 14 jadi 28 kan enak. Didobelin. Ya enggak, Eci? Nah, Eci ini kita doain sama-sama ya, segera menuju 21 plus 21-nya. Amin. 42 juta, ya ampun, banyak banget ya. Oke, lanjut. Ini mungkin pertanyaan mau terakhir nih ya. Nah, Eci, tadi kan perjalanan Eci pada saat Eci mengerjain untuk menjadi SM ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara Eci mencetak SM? Artinya si tim kita jadikan menjadi seorang senior manager. Nah, ketika Elsie mau menciptakan SM, itu Elsie sama sih kayak yang tadi Bang, Elsie tetap melakukan rekrut, menemukan orang-orang baru, terus set target gitu ya. Nah, Eci juga melakukan komunikasi yang intens sama yang mau dicetak Bang. Oke, berarti pembinaan ya sama tim ya? Iya, pembinaan. Jadi apa aja sih? Jadi gini Bang, misalnya ini calon SO Eci gitu kan. Nah, kalau dia mau SM gitu, Eci udah set target dia. Set target dia siapa aja sih di bawah-bawah dia ini yang mau diajakin untuk naik level. Nah, orang-orang inilah yang nanti bakal dapat kayak pembinaan gitu. Kayak misalnya dilakukannya training-training gitu setiap minggunya kayak gitu. Terus ada nanti yang Eci melakukan kayak meeting gitu. Kayak meeting antara core team tadi gitu. Yang paling terpenting sih antara komunikasi Eci sama yang si Donald ini. Kita kan mau naik level itu bukan hanya memikirkan poinnya dari mana kan Bang. Betul. Tapi kayak gimana sih cara kita untuk tahu, bukan kita hanya menceritakan visi dan misi kita sama si calon ini tadi, tapi kita harus mendekatkan diri, mengklopkan diri dulu sama mereka agar kita itu sama-sama enak ngejalanin Oriflame-nya kayak gitu. Kalau kita udah enak ya? Antara kalau kita tuh ya Bang? Nyaman, cocok. Nyaman,
Betul. Nah, Kalau kita udah cocok, udah nyaman sama core team kita, percayalah tanpa yang gimana-gimana kita menduplikasi, kita bahas ini kamu harus begini, harus gini. Mereka itu pasti enak banget ngerjainnya kayak gitu. oke, nah ini ilmunya ya nih teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin segera title, artinya membantu downline untuk menjadi SM ya. Jadi di sini teman-teman butuh banget ilmu dulu nih. Karena apa? Kerjaan teman-teman adalah menduplikasi ya Ci ya. Kita kan ngebina. Apa? Kerjaan kita kan ngebina si calon SM kita kan. Jadi kita harus benar-benar punya ilmunya dulu. Kita harus Yes. belajar, kita harus paham dulu. Kalau kita kalah pintar sama downline, nanti ya downline nggak mau dengar kita. Downline merasa pintar. Nah, kita Iya. harus mengukur diri. Nah, lalu pada saat gimana, Ci? Iya. Jadi kan nanti kalau misalnya kita hanya membahas bisnis, kamu harus SM, harus ini, kan nggak enak banget kan Bang. Seakan-akan kita ini kayak mengatur gitu. Kayak kita cuma menganggap ini bisnis yang harus jalan gitu. Kita nggak boleh seegois itu gitu. Jadi kita emang penting banget yang namanya komunikasi yang baik. Kita harus mengenal siapa lawan kerja kita, teman kerja kita ini. Kita harus kenal dulu siapa dia, apa kesukaan dia, kayak gitu kan. Apa yang dia nggak suka, kayak gitu. Jadi kalau Eci pribadi di diri Eci ya selama membangun jaringan atau ya membentuk tim ini, Eci itu di pikiran dan di hati Eci itu mikir gini, Ci, kamu nggak boleh egois, nggak boleh kan kita terkadang gini, tim aku banyak, nggak mungkin kan aku ngertiin satu-satu mereka gitu. Mereka doang yang harus ngertiin aku sendiri. Nah aku nggak berlaku seperti itu tuh, nggak berlaku sama Eci. Yang Eci berlakukan, Eci harus mengerti mereka kayak gitu. Sehingga mereka itu jadi nyaman. Iya, betul. Jadi seakan-akan tuh kayak mereka itu pacar ya, Ci ya. Apa? Seakan-akan seperti mereka itu pacar kita. Betul. Ya, Buat jadi kita sayang-sayangan memahami. dulu, tapi sayang-sayangan ingat ya, sayang-sayang sama yang kerja gitu. Kalau dia nggak mau kerja, ngapain disayang-sayang? Betul banget. Nah, teman-teman pun juga kalau nyari pacar, nyari cowok ya atau nyari cewek, ada menuntut sesuatunya kan, harus baik, harus ini, harus itu, gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak menuntut, tapi dengan keinginan seperti itu. Nanti kan kalau misalnya kita udah ngasih hati, ngasih ini, ternyata kita salah ngasih hati, kan rugi kita gitu kan. Betul, istilahnya tuh kalau pacaran ninggalin kita selingkuh dia. Gak enak banget. Siapa yang sakit, siapa yang nangis, sakit. Betul. Jadi emang penting banget yang namanya kita itu menjaga hubungan kita antara partner bekerja kita. Karena itu bakal gimana ya, kalau kita udah sama-sama enak, sama-sama nyaman, itu kalau udah menceritain bisnis, kayak misalnya nih, aku udah enak sama tim aku gitu kan, aku tuh kayak mengarahinnya tuh udah enak banget. Oh iya Kak, gini-gini. Oh ya, kita kerja bareng ya Kak, kita gini ya Kak. Jadi nggak ada rasa terpaksa gitu loh Bang. Ya, betul. Karena udah dari hati ya ngerjainnya ya. Ya, nah jadi tips juga buat teman-teman, sebelum kita mengembangkan downline kita, jangan hanya asal menyuruh, ayo capai targetnya, ayo rekrutnya mana, ayo poinnya. Itu nggak akan berjalan teman-teman. Teman-teman harus memiliki hati ke hati dulu dengan mereka. Hati mereka tuh harus teman-teman miliki dulu. Hati teman-teman harus dimiliki oleh mereka. Artinya saling percaya. Kalau udah saling percaya, teman-teman ngomong, mereka mau cerita sama teman-teman pun juga jauh lebih enak, sehingga kerjanya pun juga lebih selaras ya. Jadi kita membuat hubungan baik, hubungan percintaan terhadap downline kita. Iya, kayak ya lanjut, nggak apa-apa, lanjut. Ya, gitu. Jadi komunikasi sama mereka itu kayak memang betul-betul, kalau Eci ya Bang, kalau udah menganggap mereka core team, itu tuh kayak tiap hari wajib, kalau nggak ada kabar dari dia gitu, itu kayaknya kosong gitu, hampa. Supaya gue kayak jelek gitu ya, gue udah lama dia ngabarin gue.
Handphone gue siapa? Oriflamer semua, guys. Tapi kebukti loh Bang, kebukti karena Eci lakuin seperti itu gitu kan. Eci apa ya? Kayak sama kayak SO Eci sekarang lah gitu kan. Itu kayak gimana ya? Kak jam 1, jam 2, jam 3 udah nggak ada ngerasa segan-seganan lagi, udah enak banget gitu. Betul. Walaupun nanti misalnya, kok gini ya, kok harus gini ya, mereka tuh nggak sakit hati karena apa? Karena udah sama-sama nyaman tadi. Betul banget nih Ci ya. Itu bisa kita ibaratkan juga pacaran tadi ya. Kenapa aku ngomongnya pacaran dulu ya? Kayaknya udah gak pacaran nih. Kalau kita baru kenal sama cowok tapi kita udah marah-marah. Misalnya marah-marah, ih kamu chatan sama siapa sih? Kayak gitu. Mereka pasti akan ilfil kan lah. Kenapa lo? Siapa lo? Kayak gitu. Tapi kalau kita udah ada PDKT-nya tadi, udah deket, udah pacaran, ya, udah jalan, nonton bareng, udah lama aku nontonnya sendiri. Ketika kita marah, ketika kita komplain tentang sesuatu, pasti dia kayak ya udah, pasti akan dia terima karena apa ya udah saling percaya satu sama lain, udah nyaman satu sama lain ya. Aduh, pengen pacaran rasanya nggak nikah. Ya, semoga jodohnya datang. Doain ya guys ya. Amin. Amin. Oke, Eci, makasih banyak Eci. Ini kita udah habis waktu sejam ya, udah sejam. Terima kasih banyak sharing-sharingnya, ceritanya, kisahnya itu sangat menginspirasi banget, Eci. Nah, bagi teman-teman di sini yang di awal-awal merasa, wow, dirinya adalah orang-orang yang terpaksa join dengan Oriflame, gak usah takut ya, segera bertaubat karena teman-teman akan segera menyusul atau memiliki title yang sama seperti Eci ya, Gold Director. Amin. Bahkan lebih, amin. Bahkan lebih ya, betul amin. Karena Eci pun juga akan lebih sukses lagi dibandingkan ini ya. Amin. Amin. Oke, kalau gitu, Eci ini dong pesan terakhir, jangan pesan terakhir ya. Motivasi closing ya untuk teman-teman yang kerjanya di rumah aja, yang mungkin masih agak kesulitan dengan cara online, motivasinya dong. Aku nggak pandai loh ngasih motivasi. Nggak apa-apa. Pesan Eci ya teman-teman, apapun kendalanya teman-teman, mau ditinggalin downline, mau dicibirin orang, mau kayaknya kesulitan jualan, kesulitan merekrut, apa aja itu, yang terpenting jalan aja terus, belajar aja terus, karena kita nggak tahu rencana Tuhan di depan sana. Wah, luar biasa, betul. Oke, pantang menyerah teman-teman. Yang penting pantaskan diri kita dulu, kita jalanin untuk orang-orang tercinta kita, demi masa depan orang-orang tercinta kita. Buktikan jangan dari mulut manis saja, tetap berjuang ya. Oke, kalau gitu kita akhiri Facebook Live kita hari ini. Nanti ditunggu untuk the next sesinya ya. Sekali lagi makasih banyak Eci, sukses selalu. Sama-sama. Ya, ditunggu SBD-nya. Bye-bye. Bye-bye juga teman-teman semua. Go SM, go Diamond, go Bangkok. Bye-bye.